Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita ketemu lagi di hari Senin ini tanggal 29 April 2024 dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan seperti biasa Anda masih kami temani saya Hirs Bin Arif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali di awal pekan. Semoga kita semua dalam keadaan penuh semangat dan sehat ya Mas Yes, Ers. benar semangat dan sehat. Tapi hari ini sebenarnya dimulai ada satu apa ya peristiwa yang sebenarnya harusnya cukup penting. Harusnya ya Mbak Agi di Mahkamah Konstitusi karena sekarang ini mulai berlangsung persidangan untuk sengketa PHPU itu hasil pemilu legislatif ya Mbak Agi. Ya, Dimulai hari ini dan itu ada dua tahap itu sampai putusannya nanti ada bulan Mei dan kemudian yang terakhir pada tanggal 10 Juni kalau tidak salah seingat saya 7 sampai 10 Juni gitu ada ya. putusannya karena ini banyak sekali kasusnya Mbak ada 297 sengketa pemilu legislatif tapi kemudian yang paling banyak ditunggu-tunggu orang itu apakah melalui sengketa pemilu legislatif itu nantinya Partai Persatuan Pembangunan dan nah ini yang penting ini PSI itu bisa lolos ke parlemen. Ini kan berkaitan dengan sengketa perolehan suara. Bisa aja suara mereka itu bisa bertambah kalau mereka memenangkan gugatan. Gitu Mbak Agi. Jadi nanti kita akan juga bahas soal itu meskipun saya lihat orang udah nggak antusias dengan soal sengketa ini apalagi urusannya sama Mahkamah Konstitusi orangnya kayaknya udah ogah banget gitu. Ya. Ya, orang jadinya apa sih begitu ya Mas Udah Ers? ilfil gitu gitu. Udah ilfil karena puncak ketertarikan dan puncak masalah yaitu adalah pilpres kemarin berakhir anti klimaks gitu mungkin ya. Jadinya mereka seperti paling juga begitu begitu. Nah, Nah, ya akhirnya yang siaran langsung juga saya lihat dari berbagai televisi nasional, di YouTube, dari apa media nasional itu juga kurang antusias begitu. Tidak seperti yang sengketa pilpres kemarin gitu ya. ya, ditunggu-tunggu betul gitu. Ditunggu-tunggu katanya di prank sama hakim Mahkamah Konstitusi. Itu yang saya kira yang bikin bikin mereka empat gitu ya. Iya, iya, iya. Iya. Nah, tapi ada berita yang menarik yang lainnya yang perlu kita bahas nih Mas Hersu, yaitu salah satunya ini yang cukup ini ya Mas Hersu berpengaruh gitu loh terhadap kehidupan kita, yaitu kita sudah lama tidak membahas soal ekonomi ini. Ini Mhm. pada pekan kemarin begitu ya. Ini Zulhas yaitu Zulkifli Hasan atau Menteri Perdagangan itu kan melakukan sidak Mas Hersu. Melakukan sidak ini di perusahaan besi baja tulangan begitulah ya istilahnya yang biasanya untuk tulangan beton untuk kalau kita membuat beton itu kan ada besi bajanya begitu di dalam. Nah ini disebutnya sebagai besi baja ilegal atau palsu begitu Mas Hersu. Tapi apa disebutnya sebagai ilegal tapi kok ada 40 pabrik ternyata di Indonesia ini yang ya dan semuanya itu investornya dari Cina Mas Hersu. Oh, Ini oke oke menarik oke. sekali, luar biasa. Jadi kenapa mereka disebut ilegal dan palsu dan berbahaya? Karena mereka ini tidak memenuhi standar SNI atau standar Nah, nasional nah ini Indonesia. kalau soal ini kalau nggak salah dulu ya beberapa waktu yang lalu ya Mbak udah berapa tahun yang lalu itu sempat Ya, ribut-ribut. Tapi pada waktu itu impor dari Cina Mbak yang katanya juga apa sih namanya beton banci apa disebutnya tahu apa gitu ya? ya, ya betul. Ini besi beton banci lah, kurang lebih demikian Ya namanya. amat ini Jadi banci ini. Jadi apa stigma buruk bener banci. iya, karena dia nggak betulan kuat gitu Mas Hersu. Yang kuat Oh. itu kan jantan gitu kali ya. Enggak, padahal banyak juga banci-banci yang tulangnya kuat. Iya, jadi ini disebut sebagai besi besi beton banci begitu. Banci kenapa disebut banci? Ini biasanya oleh para apa toko-toko bahan bangunan kan Mas Irsu yang biasanya Hmm. menyebut banci itu. Jadi mau besi beton yang betulan, yang asli ataukah mau yang banci begitu. Nah, biasanya ini kalau kontraktornya nakal, mereka mungkin di spesifikasinya tetap memakai tulangannya ini untuk besi betonnya ini yang asli dengan spesifikasi tertentu. Karena memang kalau berdasarkan SNI begitu Mas Irsu yang saya baca begitu ya itu ada spesifikasi misalnya ukurannya untuk ketebalan ya milimeter itu mulai dari 6, 8, 10, 12 itu sampai 50 milimeter tuh yang paling tebal begitu ya. Sementara kalau besi banci ini hanya berukuran 7, 7,3, 7,5 sampai 9 milimeter. Nah, mungkin
ukurannya pun juga aneh begitu, nggak sesuai dengan SNI dan kemudian dia paling tebal itu hanya sampai 9 milimeter. Kalau seandainya di dalam spesifikasi misalnya itu bisa 20 milimeter atau apa, tapi kemudian dimasukkan itu spesifikasi yang banci ini tadi yang hanya 9 milimeter, ini kan sangat berbahaya Mas Hersu. Kalau menurut Zulhas ini resikonya sangat-sangat tinggi dan membahayakan konsumen. Jadi kalau seandainya ini dipasang pada sebuah jembatan, maka jembatan itu akan miring. Kalau ini dipasang pada sebuah bangunan, bangunan itu akan roboh. Jadi berbahayanya itu sampai seperti itu. Dan ini 40-nya itu tadi investasinya dari Cina semua gitu ya? Dari Cina semua dan Oh. mereka memakai teknik yang dinamakan teknik induksi Mas Hersu, dan itu sudah Induksi itu apa ya? Kayak suntik gitu ya? Disuntik atau dia apa? iya, sepertinya seperti itu ya. Secara teknis kita tidak tahu seperti apa persisnya, tapi dinamakannya itu dan itu memerlukan listrik yang sangat besar sehingga kemudian menghasilkan polusi yang sangat besar. Ya kita ketahui listrik berasal dari mana? Biasanya listrik kalau seandainya pun itu dari PLTU atau apa, tetap saja menggunakan energi batu bara sehingga listrik yang boros itu akan menghasilkan polusi yang sangat besar. Nah, polusi ini tentunya mengganggu masyarakat sekitar dan di Cina pun itu sudah dilarang, sudah tidak ada teknik ini, sudah tidak diperbolehkan. Apalagi untuk di Eropa dan negara-negara lain itu sudah tidak diperbolehkan dengan memakai teknik induksi ini. Tapi malah justru mereka berbondong-bondong lari ke Indonesia dan kemudian membuka pabrik dengan teknik seperti itu dan kemudian hasil produksinya dijual di Indonesia begitu. Ya, ya, ya. Dan ini urusannya berarti Pak Bahlil dong ya kalau investasinya Cina ya. Ini bisa rame nih antara Pak Bahlil dengan Pak Zulhas ini. Ya. Iya, bisa rame banget. Ini mungkin kita tuntaskan saja ngomongin soal ini ya Mas Hersu ya. Yes. Oke. Tapi nanti Iya. kita nggak pindah dulu atau kita lanjutin terus sekarang? Kita lanjutin aja ngobrolin soal ini. Iya, kita lanjutin aja dulu ya. Oke. Nanti baru kemudian kita bicarakan masalah yang lain. Ini karena ini sangat-sangat berisiko ya untuk kehidupan bangsa kita yang dimana Pak Jokowi ini kan membangun infrastruktur besar-besaran. Begitu juga rakyat kita yang terus bertambah jumlahnya ini berbagai macam infrastruktur dari jembatan kecil, jembatan besar semuanya itu dibangun. Ada yang berdasarkan dana APBN, APBD dan sebagainya. Dan kemudian kalau seandainya konstruksinya memakai besi beton banci seperti ini sangat-sangat merugikan APBN, sangat merugikan APBD dan itu ada sangat merugikan uang rakyat karena semuanya itu dibiayai oleh rakyat. Kemudian juga memberikan kesempatan kepada pihak-pihak begitu yang tadinya tidak mau curang, akhirnya berbuat curang karena apa? Karena bahannya ada. Jadi kalau misalnya ingin menurunkan mutu atau ingin menurunkan kualitas sebuah produk, taruhlah misalnya jembatan, ya karena substitusinya ada begitu yaitu besi banci itu tadi sehingga yang walaupun di atas kertas spesifikasinya itu memakai beton bertulang ini dengan kualifikasi yang bagus misalnya produksi seperti produksi dari Krakatau Steel tapi akhirnya pelaksanaan di lapangan bisa mendapatkan besi-besi banci ini karena dijual bebas begitu. Kalau pabriknya aja ada 40 yang artinya ini penjualannya katanya ada di Jawa, di luar Jawa itu sudah marak Mas Hirsu karena sebetulnya ini sudah sering diprotes sebetulnya sebelumnya. Nah, kenapa ini terjadi? Jadi dari Asosiasi Pengusaha Besi Baja di Indonesia pun katanya sudah meminta agar ini ada undang-undang yang melarang ini beroperasinya ini begitu Mas Hersu. Dan ini juga dikatakan oleh Zulhas harusnya ini sudah dilarang begitu. Tapi sampai sekarang atas nama investasi menurut Menteri Perdagangan ini tetap masuk ke Indonesia. Nah, ini artinya atas nama investasi ini dibiarkan masuk Indonesia dan beroperasi dan seolah-olah tutup mata padahal bagian perdagangan ini yang melakukan pengawasan ya anak buahnya Zulhas. Jadi ini saling bertentangan ini antara Kementerian Investasi dan BKPM yang dia meloloskan pabrik-pabrik atau investor yang seharusnya tidak boleh mereka melakukan ini tapi kemudian lolos atas nama investasi dan kemudian hasil produksinya itu membahayakan di mana ada pengawasan dari dirjen tertentu yang ada di Kementerian Perdagangan yang membuat mereka kemudian ya seperti yang terjadi kemarin melakukan melakukan kunjungan mendadak. Zulhas ini melakukan kunjungan mendadak di salah satu pabrik Cina tersebut yang ada di Banten, Mas Hersu ada di Serang Banten dan kemudian melakukan pemusnahan di sana. Ini tidak main-main, ada 3,6 juta batang besi baja kalau tidak salah itu yang kemudian besar harus sekali dong nilainya ya. Itu besar sekali. Nilainya sekitar 257 miliar katanya demikian. Itu hanya untuk satu aja itu kali ya. Hanya untuk satu pabrik dan kemudian satu kali pemusnahan itu begitu Mas Hersu.
saya membayangkan pemusnahan beton gitu seperti apa ya? Tidak dilebur kembali. Nah, ini pengawasannya bagaimana? Dilebur kembali, kalau kemudian dibuat lagi bagaimana? Begitu kan? Jadi seharusnya ini ditutup memang. Kalau kalau kata Zulhas, ini sudah ada 40 pabrik. Nah, dari 40 pabrik ini baru 3 yang disegel. Yang artinya Hmm. yang 3 ini mungkin sudah apa namanya, pelanggarannya sudah berat, sudah disegel, tapi masih ada pabrik lain yang beroperasi. Nah, ini kalau seandainya ke-40-nya itu mau ditutup, katanya membutuhkan waktu 2 tahun. Nah, selama 2 tahun mereka berproduksi, hasil produksinya ini kan kemana-mana, tetap membahayakan kita. Ya, ya. Ini gimana ya ceritanya? Ini kan bagaimanapun juga investasi itu kan tentu ada persyaratan-persyaratan ya. Tidak salah investasi aja dibawa masuk ke Indonesia gitu. Karena seperti Anda sebutkan tadi, ini kan semacam kayak relokasi ya dari Cina ya. Karena di Cina sendiri kan mereka sudah dilarang kan. Tidak boleh lagi semacam selain tadi itu, selain polusinya luar biasa dan kemudian Ya. produknya ini kan yang nggak memenuhi standar gitu ya. Hmm. Iya ya, Mas Ersu sama sekali tidak memenuhi standar gitu. Dan sebetulnya kita juga bisa langsung mengidentifikasi bahwa pabrik-pabrik ini berasal dari Cina, yaitu dengan dari namanya. Misalnya yang kemarin disidak oleh Zulhas itu namanya PT Hua Hok Steel, itu lokasinya di Cikane Serang. Begitu juga pabrik-pabrik yang lain namanya kalau dari namanya memakai bahasa Cina begitu Mas Ersu. Ada juga yang di IMIP itu kawasan industri begitu yang kita tahu lah waktu itu Morowali ya ini. di Morowali betul yang pernah terjadi kecelakaan kerja sampai kemudian pekerjanya tewas, apa cacat seumur hidup apa dan sebagainya itu juga pada tahun 2018 itu diindikasikan itu pernah terjadi mereka memproduksi atau mengimpor gitu Mas Hersu bersih besi baja beton banci ini tapi tidak memang ya dari perdagangan atau misalnya dari pihak Krakatau Steel yang memprotes ketika itu kan mereka tidak memiliki wewenang untuk melakukan investigasi ya. Jadi akhirnya mereka hanya membuat rilis kepada media begitu, meminta supaya itu menjadi viral dan kemudian didengar oleh pemerintah dan pemerintah melakukan reaksi atau kemudian melakukan investigasi ke sana begitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari sejak 2010 kemudian makin berkembang makin banyak 2018 peristiwanya kemudian 2023 Bu Julas juga pernah melakukan pemusnahan juga Mas Ersu pada bulan Januari 2023 itu begitu. Tapi ternyata kok sampai sekarang dia masih ada. Jadi ini kalau saya rasa ini kuat-kuatan ya. Hmm. Jadi ini kuat-kuatan. Jadi memang ada backing entah kalau seandainya padahal sudah tahu 40 pabrik itu apa memproduksi baja ilegal begitu tapi dan tidak sesuai NSI yang seharusnya begitu diketahui itu bisa ditutup tapi kenapa sampai sekarang masih bisa beroperasi ya kita tanda tanya sepertinya kita sudah bisa menduga apa yang terjadi Ya. di baliknya begitu. Ya, ya kan selama ini atas nama investasi itu semua ditabrak ya, nggak peduli terus soal masalah-masalah lingkungan. Seperti kalau kita ngomongin Cina itu kan kaitannya dengan tambang-tambang nikel yang Ya. terutama di Indonesia Timur, yang pada waktu itu Pak Jokowi dengan Hmm. bangganya menyebutkan yang di Maluku Utara misalnya ya, katanya pertumbuhannya tertinggi di Mhm. dunia bahkan pada waktu sampai 27%. Tapi kan kita tahu satu seperti dikatakan oleh Gubernur Maluku Utara pada waktu itu Abdul Ghani Kasuba yang kemudian ditangkap oleh KPK itu bahwa nggak dirasakan pertumbuhan itu di masyarakat. Jadi hanya berdasarkan data statistik saja itu yang sekarang ini kan selama ini kan Pak Jokowi itu saya kira membuai masyarakat dan terbuai juga gitu dengan kebohongan-kebohongan data statistik semacam itu kan dia menunjukkan bahwa angka 27% tertinggi. Yes, kalau kita lihat statistiknya memang itu gila, tapi kemudian apakah ada itu Mhm. implikasi kepada masyarakat setempat gitu kan yang kita sebut sebagai Gini rasio ya, kemudian ada kesenjangan. Belum lagi Mhm. bicara soal kemudian kerusakan dari lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan karena selain mereka merusak lingkungan itu mereka juga menimbulkan apa ya racun yang ditinggalkan oleh proses untuk pengolahan nikel itu kan Mbak yang berdampaknya ya lahan setempat kalau kemudian ada perairan setempat dan sebagainya itu rusak dan berdampak kepada janin-janin yang ada di apa ibu-ibu yang hamil di situ dan itu kita bisa membayangkan lahir anak-anak generasi baru yang cacat sejak dalam kandungan ini yang gini-gini yang selama ini nggak dihitung dan ini kalau yang sekali ini tadi selain polusi saya kira dampaknya mengerikan ya kalau itu kemudian digunakan oleh proyek-proyek pemerintah untuk infrastruktur apa atau bangunan rumah apartemen kan sangat berbahaya ini.
Sangat-sangat berbahaya. Saya begitu membaca berita ini dan kemudian teringat berita ini pun sudah pernah ada kejadiannya di beberapa tahun yang lalu. Protes-protes juga Hmm. pernah ada dari para pengusaha baja, dari Krakatau Steel-nya sendiri Ya, juga ya, ya. Hmm. membuat siaran pers yang dikirimkan kepada media. Lalu kemudian kita hubungkan dengan beberapa misalnya kayak jembatan yang ambruk sendiri, yang konstruksi yang baru berapa bulan tiba-tiba itu roboh sendiri atau miring. Wah, jangan-jangan mereka memakai besi besi baja banci ini Mas Hersu begitu. Karena ini jelas-jelas kalau dari Zulhas sendiri dia mengatakan bahwa seluruh pabrik ini seharusnya ditutup begitu Mas Hersu, tapi masih memerlukan waktu. Nah, tapi tidak dijelaskan memerlukan waktu itu kenapa begitu ya? Ataukah harus bernegosiasi dengan pihak Cina dan sebagainya begitu? Atau ini adalah merupakan trade off dari sesuatu? Kita kan tidak tahu juga begitu sehingga mereka kok bisa masuk. Nah, kalau menurut Zulhas ini adalah merupakan relokasi dari pabrik yang ada di sana. Dia mengatakan Cina beda-beda ya maksudnya ya. iya, dari Tiongkok, iya. Dia Hmm. mengatakan bahwa beda-beda perusahaan, ini kan pindahan dari Tiongkok. Kata Zulhas, jelas dia menyebut seperti itu. Dan kemudian dia juga menyebutkan bahwa kalau di negara lain, industri ini udah nggak boleh. Karena dia akan memberikan polusi yang sangat besar. Tapi kita demi investasi begitu masih diperbolehkan. Makanya banyak dari Tiongkok yang pindah ke negara kita, tapi malah melanggar SNI sehingga bisa mengganggu industri dalam negeri termasuk seperti Krakatau Steel. Dan ini Krakatau Steel pun juga sudah teriak-teriak Mas Hersu Sudah begitu. lama kan ini ya sebenarnya. Sudah lama. Ini Krakatau Steel kan industri BUMN yang dulu ya menjadi primadona kita begitu Mas Hersu, yang kebanggaan kita karena termasuk yang berteknologi tinggi dan ini dibangun dari sejak zaman Bung Karno begitu ya. Tapi kan waktu itu pernah ada juga cerita karena dia tidak mendapatkan nikel, nikelnya lebih banyak diangkut ke Cina apa dan sebagainya sehingga tidak memiliki bahan campuran begitu untuk besi beton tersebut sehingga produksinya terganggu dan sebagainya. Ini sepertinya pemerintah sudah harus ini deh berpihaklah kepada industri dalam negeri dan juga berpihaklah kepada konsumen, jangan karena atas nama investasi yang kita tidak tahu apakah ada trade off-nya begitu ya atau tidak begitu, tapi kenapa mereka yang ilegal seperti ini masih terus dibiarkan beroperasi di Indonesia. Ini membahayakan nyawa, membahayakan APBN kita juga dan kemudian memicu orang untuk melakukan korupsi pada proyek-proyek berbagai proyek bagi baik proyek pemerintah maupun swasta gitu. Ya, saya kira ini betul-betul makin menunjukkan kepada kita bahwa kemudian atas nama investasi itu semua ditabrak ya aturan, dampak-dampaknya dan sebagainya. Ini memang cara mengelola negara yang ugal-ugalan itu. Saya kira ini apakah mau diteruskan atau tidak. Oke, kita tinggalkan nih topik ini, Mbak. Kita pindah ke mana nih, Mbak? Topik lain yang saya kira juga tidak kalah menariknya. Ya, mungkin topik ini Mas Hersu tadi yang ada di MK ya. Nah, ada satu lagi topik yang menarik sebetulnya yaitu soal yang sekarang sedang viral gitu ya, banyak di media nasional maupun di medsos yaitu adalah Bobby yang menunjuk paman Ah, sebagai sekda. Ini paman yang lain lagi nih masih ya, ya banyak. menarik ini saya ya ini Anda bisa nanti nonton lengkap juga di Head Subono Point. Tapi saya kira ini juga cukup menarik karena ini beda. Kalau di sini keponakan yang angkat paman, gitu ya. Kalau di MK itu paman yang meloloskan ponakan. Tapi tetap saja itu intinya ya nepotisme, begitu. Makanya saya sebut di konten di Head Subono Point bahwa itu virus kelihatannya nepotisme itu. Bahaya sekali ya Mas Hersu Ya. dan saya lihat ini reaksi dari netizen ini luar biasa. Hmm. Jangankan reaksi yang ada di X atau di Twitter atau di Instagram ya Mas Hersu, saya lihat ini salah satu berita, cuman satu berita aja, padahal beritanya banyak sekali ya. Hmm. Salah satu berita di Detik Sumut saja yang Hmm. biasanya ini kalau di media online nasional gitu ya, tanggapan dari pemirsa, komen-komen itu kan hanya beberapa saja. Hmm. 10, 20 itu sudah cukup banyak. Tapi ini komennya banyak sekali dan saya mungkin bacakan beberapa saja ini. Hmm. Uh, Padahal ini bukan di medsos ya, ini ada di berita nih komennya. Seperti mereka mengatakan seperti ini. Welcome rejim Orba. Ordal gitu. Ordal ini Hmm. orang dalam Hmm. maksudnya. Hmm. Terus kemudian mengatakan juga, mana para pekok pemuja keluarga Mukidi biasanya nongol.
Ini luar biasa juga ini ngomongnya ini agak-agak apa namanya sadis begitu ya. Jadi biasanya kalau di media nasional itu banyak mungkin pendukung 02, pendukung Pak Jokowi, para Jokowi itu biasanya kalau seperti ini memang mereka banyak berkomentar Mas Hersu, menguasai media nasional, tapi ini relatif tidak ada yang nongol. Dan kemudian eh, ada juga yang mengatakan hancur lebur demokrasi di Indonesia seperti riset ke tahun 90 ke tahun 80-an. Iya memang ya kalau melihat seperti ini seperti zaman Orde Baru begitu ya yang Orde Baru pun juga tidak senyolok ini gitu ya. Setelah berapa puluh tahun baru itu Mbak apa putri dari Presiden Soeharto pada kala itu begitu kemudian diangkat menjadi menteri urusan peranan wanita gitu kan. Menteri Sosial Mbak pada waktu itu, bukan Oh ya Menteri Sosial maaf ya Menteri Pak Sosial. Tutut kan tapi itu kan saya kira tinggal beberapa waktu setelah Pak Pak Harto mau turun ya. Jadi Pak Harto kan udah 32 tahun berkuasa begitu. Kalau 5 ini tahun. ya ini hanya perlu waktu 5 tahun sebenarnya mulai tanda-tanda nepotismenya itu udah luar biasa atau 5 atau 6 7 tahun lah ya karena kan Bobi dan Gibran itu kira-kira kan belum sampai 3 tahun terakhir ini ya menjadi Iya. di wali kota ya Mbak ya 2 tahun lebih lah hampir 3 tahun ya jadi Iya. jadi Pak Jokowi kira-kira perlu waktu 6 tahun lah untuk membangun dinastinya itu gitu. Iya betul, mulai di-endorse dari tahun 2020, tapi kemudian dilantik awal 2021 kalau tidak salah Ya ya. ya ya. Dan ya banyak sekali komentar-komentar yang membuat kita miris nih Mas Hersu. Pendukungnya itu kok sudah sangat puas dengan sekresek bansos sembako aja yo gitu. Jadi hanya dengan itu mereka kemudian diam dan tidak peduli terhadap hal seperti ini. Nggak mertua, nggak ipar, nggak menantu, sama kelakuannya aji mumpung punya jabatan. Nah ini mungkin ya saya rasa ini saya baca dari komen-komen di Detik Sumut. Nah Hmm. saya rasa yang berkomen pun mungkin lebih banyak ini adalah masyarakat Sumut atau warga Ya. Sumut. Kenapa warga Sumut lebih paham? Karena memang kalau kita menengok ke belakang pada bulan Januari 2024 ini, Mas Ersu, kita masih ingat ya ketika itu ada video yang sangat viral Ya. dan kita bahas juga di off the record ini, begitu yaitu ada anggota PGRI juga di situ dan kemudian ada kadis kepala kabit kepala bidang Ya. SMP betul yang di bawah dari kepala dinas pendidikan yaitu di mana kepala dinas pendidikannya adalah sang paman yang kemudian dilantik dan ditunjuk oleh Bobi sebagai sekda saat ini dan ketika itu anak buah dari sang paman ini mengendorse begitu 02 dengan dia menjelaskan bahwa kalau 02 itu hubungannya dengan Bobi kemudian dengan Gibran seperti ini begitu kan yang dia mengatakan bahwa begini ya dinas pendidikan itu dalam satu keluarga harus kita pahami katanya. Apa harus kita pahami? Kita sampaikan tadi nomor 2 itu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Bapak wali kota kita itu Bobi Afif Nasution. Mas Gibran itu adalah kakak iparnya, abang kandung istrinya. Kadis Pendidikan Kota Medan itu adik kandung mamanya Bobi Nasution. Jadi ini ada hubungan keluarga yang sangat erat dan dia mengatakan bahwa dan masih akan berkuasa baik Pak Jokowi maupun Bobi itu sampai dengan bulan Oktober yang artinya nasib dari para ASN yang di bawah dinas pendidikan di bawah sang paman ini masih sangat tergantung kepada kekuasaan mereka kepada pengaruh mereka begitu dan kemudian ini kan menjadi viral ketika itu dan Bobi mengatakan bahwa itu semua di bawah tanggung jawab dia tapi ya kita tidak tahu ternyata ya hasilnya ya begitu saja kalau sudah dibawa ke Bawaslu Mas Hersu. Iya, iya, iya. Ya ini memang betul-betul parah ya kalau di pusat tadi saya sebut ada paman meloloskan ponakan, sekarang ponakan yang mengangkat pamannya dan itu semua terhubung dengan namanya Jokowi, gitu ya. Jadi memang betul-betul ya orang nggak berlebihan kalau melihat bahwa rezim Jokowi itu betul-betul merusak banget ya kita dan kita belum tahu karena dalam kasus soal Bobby ini kan juga bukan hanya di lingkungan lingkungan wali kota saja. Karena ini kan Bobi mau mencalonkan diri menjadi gubernur dan ini pun dia kemudian menyingkirkan kader Golkar sendiri karena kan dia sekarang ini setelah dipecat dari PDIP dia mencari tiket dan dapatnya itu kemudian dari Golkar Mbak dan di Golkar ini dia nggak perlu melamar karena dia dapat langsung surat penugasan begitu disebutnya dari Pak Jokowi sementara DPD Golkar Sumatera Utara itu sudah bersiap-siap mencalonkan ketuanya sendiri ya ini Musa Rajeksah ya bekas wakil gubernur sebelumnya gitu. Tapi ini terpaksa dikalahkan dia hanya menjadi wakilnya gitu. Nah sekarang ribut-ribut karena Musa Rajeksa ini ngotot dia akan tetap maju menjadi
calon gubernur dari Golkar juga, dan kata dia kan dapat tugasnya bersama dengan Bobi. Maksudnya padahal kan sebenarnya dia jadi wakil, tapi kata dia menafsirkannya bahwa dia yang dapat surat tugas itu Bobi dan dia. Jadi serahkan kepada masyarakat gitu. Biasanya melalui survei, melalui apa gitu. Tapi Mas, saya kira ini nanti ujung-ujungnya kalau Ijek ini ngotot, dia akan dipecat juga ini oleh Pak Airlangga, karena Pak Airlangga bagaimanapun juga ini kelihatannya tunduk dan patuh betul pada Pak Jokowi kan, begitu dengan membuat surat tugas terhadap Bobi saja kan kita menunjukkan apa dasarnya dari Pak Airlangga. Kalau sebagai ketua umum partai pasti dia akan melindungi akan melindungi anak buahnya dan bangun soliditas di internal. Sekarang justru kok malah anak buahnya mau disingkirkan dengan cuma diberi jabatan sebagai wakil gubernur kan gitu, Mbak. Iya betul sekali Mas Hersu. Jadi sekarang ini kan baliho Bobi, poster-poster itu sudah beredar di Sumut lah ya, tidak keluar dari kota Medan begitu, dan ini sudah marak sekali. Jadi memang kekuatan Bobi ini sangat luar biasa. Saya kira kekuatan dananya juga luar biasa. Ya, ya. Dari Ijek sendiri, dari Musara Jeksah ini mengatakan ya seperti kata Mas Yesus tadi, dia siap untuk menjadi gubernur. Nah ini dua-duanya kandidat dari Golkar kok dua-duanya siap untuk menjadi gubernur. Ini kuat-kuatan saja. Nah sementara si Ijek kan juga sebagai ketua DPD begitu ya Mas Yesus, dan ada di kalau di Medannya sendiri ini kan berarti kan dikuatkan dengan posisi dari sekda dari paman, sang paman itu tadi nantinya ya. Dan kemudian kita juga bertanya-tanya sebenarnya ada berapa sih kepala dinas di Medan gitu ya? Ya banyak lah kalau kepala dinas dipastikan. Ternyata ada 27 Mas Hersu. Jadi dari 27 itu yang ditunjuk ya sang paman ini. Jadi kenapa Beni Sinomba Siregar namanya ini yang ditunjuk, kriterianya apa, atas dasar apa gitu. Orang tidak bisa menemukan apa prestasinya lebih daripada yang lain, dari kadis yang lain, sehingga orang akhirnya ya pantas kalau mereka berpikiran oh ini atas nama nepotisme gitu. Yes, oke. Dan ini memang nepotisme itu sebagai sebuah virus yang berbahaya, saya kira menular, dan ini dipastikan akan merusak meritokrasi di Indonesia, dan itu sebenarnya sudah terbukti di tingkat pusat. Jadi mungkin Bobi mikir di pusat aja bisa, kenapa pula nggak bisa, aku cuma tiket di wali kota kan gitu ya. Oke, kita kaitkan lagi soal itu dengan sengketa di Mahkamah Konstitusi, karena ini kalau menurut saya ini dagelan yang menarik nih Mbak Agi, karena kan seperti saya sebut tadi di awal, sekarang ini mulai sidang. Ada 3 panel Mbak Agi, karena kan ada 9 hakim Mahkamah Konstitusi, jadi dibagi 3-3, karena kan Paman Usman itu sekarang sudah mulai aktif lagi. Jadi seingat saya dia di panel 2 ya, karena ada panel 1 itu diketuai oleh Soehartoyo, ini New Anwar Usman mungkin gitu ya. Kemudian panel kedua itu diketuai oleh Hakim Arief Hidayat gitu, dan panel ketiga kalau nggak salah. Panel kedua itu diketuai oleh Saldi Isra, dan panel ketiga itu diketuai oleh Arief Hidayat begitu. Kalau seingat saya begitu. Nah, yang menarik itu kan di panel 2 yang diketuai oleh Saldi Isra itu ada juga namanya Hakim Agung, yakni Arsul Sani, yang kita tahu adalah dia sebelumnya adalah politisi P3. Kalau nggak salah pernah jadi wakil ketua MPR ya dia, atau wakil ketua DPR atau MPR gitu ya. Jadi pejabat elit lah di P3 begitu. Dan kemarin sempat muncul ribut-ribut apakah dia boleh mengadili, tidak, boleh bersidang tidak, karena kan P3 ini sekarang menjadi partai yang paling banyak mengajukan gugatan. Ada 24 kasus loh Mbak. P3 itu dari 297 gugatan itu P3 tempatnya terbanyak, 24 kasus begitu ya. Dan karena dia masuk DPR nih ya Mas Hersu ya. Ya, karena ini mereka berjuang all out untuk masuk ke DPR, karena mereka kalau nggak salah dapat 13 kursi gitu, tapi suaranya itu kurang berapa poin itu untuk parliamentary threshold 4%, dan menurut mereka banyak dicurangi begitu. P3 itu kenapa suaranya nggak sampai 4%, karena banyak dicurangi oleh partai-partai lain begitu. Dan pada waktu itu kan kita tahu P3 itu berada di oposisi karena bersama dengan PDIP mengusung Ganjar dan Pak Mahfud gitu. Nah, pada waktu tadi itu dideklar oleh Saldi Isra tentang posisi dari Pak Arsul Sani ini. Coba kita simak ya penjelasan dari Saldi Isra. Yang kedua, perlu ditegaskan kepada semua yang hadir dalam ruangan ini yang mengikuti persidangan hari ini, karena ini ada pemohon dari P3 dan ada juga mungkin pihak terkait terhadap P3, diberitahukan bahwa posisi Pak Arsul
itu akan tetap mengikuti persidangan, tapi tidak akan menggunakan hak untuk memutus. Oke, clear ya? Beliau tidak akan menggunakan hak untuk memutus permohonan ini, dan semua yang bersentuhan dengan P3, apakah itu pemohon maupun pihak terkait, beliau nanti tidak akan mendalami kalau memang ada sesi pendalaman nanti. Nah itu perlu di-clear. Kalau beliau tidak ikut, maka akan menyebabkan forum atau quorum hakim di masing-masing panel menjadi tidak cukup. Oke ya, clear semua ya? Kalau ada yang mau mempertanyakan, sekarang dipertanyakan, nanti jangan setelah selesai dipersoalkan nanti. Jadi posisi beliau akan mengikuti persidangan, tapi tidak akan memutus untuk semua perkara yang pemohonnya P3, yang pihak terkaitnya juga ada P3. Clear? Ya Pak Afid ya? Bu Loli ya, ini perlu juga ditegaskan nanti, kita ini hakim konstitusi ini posisinya berada juga pada posisi salah-salah sedikit dilaporkan ke MK nanti. Nah itu supaya lebih clear dari awal. Nah ini jelas disebutkan di situ bahwa dia tidak tidak akan bertanya, dia tidak akan mendalami soal itu, dan dia tidak akan memutuskan, Mbak. Padahal kan kasusnya ini banyak ini, saya tidak tahu apakah kemudian 24 kasus itu disidang semuanya di panel 2 yang dipimpin oleh Saldi Isra ini, atau disebar juga. Tapi kalau kemudian dia semua disidang di situ, berarti kan nanti ini hanya tinggal 2 orang hakim di Mahkamah Konstitusi yang akan mengadili sengketa-sengketa yang berkaitan dengan P3 itu. Yang saya kira kan sebenarnya soal-soal yang begini ini sejak awal, soal konflik of interest itu kan harusnya sudah diantisipasi ya. Lebih baik dihindarkan orang-orang seperti politisi, jangan masuk mestinya menjadi hakim Mahkamah Konstitusi gitu. Nah sementara di yang tadi dipimpin oleh panel 3, kalau saya kebalik-balik atau apa, nanti tolong diingatkan kalau saya kebalik-balik ya, apakah panel 3 atau panel 2. Yang panel 3 itu diketuai Pak R.F. Hidayat, di situ ada Ibu Eni Nurbaningsih dan ada Anwar Usman begitu. Nah, ketika tadi itu karena mengadili sengketa di Papua Tengah itu berkaitan dengan PSI, jadi makanya dia diganti oleh Guntur Hamzah gitu. Nah, coba kita simak sedikit ini ya, ada penjelasan sedikit dari Pak Arif Hidayat. Begini, kenapa ini didahulukan? Karena menyangkut pihak terkait PSI, maka ada hakim konstitusi yang mestinya di panel 3 untuk perkara ini tidak bisa mengadili. Oleh karena itu sementara digantikan panelnya oleh Yang Mulia Prof. Guntur Hamzah. Ya, kayak gini-gini ini kan nggak perlu terjadi ya, Mbak Agi. Harusnya orang seperti Pak Anwar Usman ya nggak perlu lagi jadi hakim Mahkamah Konstitusi, harusnya sudah diganti dengan hakim yang lain. Kan ada persoalan begini nanti belum lagi muncul ketika ada sengketa pilkada, apalagi Sumatera Utara kan pasti nggak boleh lagi. Kita nggak tahu lagi di mana lagi ada ponakan yang muncul kan. Kita sejauh ini baru tahu bahwa hanya Bobi yang akan muncul. Kita nggak tahu tiba-tiba Kaisang istrinya, Kaisang Erina, atau bahkan kemudian Kahiyang sendiri istri Bobi juga akan maju kan. Karena kemarin juga ramai muncul itu, bahkan Bobi sendiri menyatakan bahwa istrinya akan maju kan, Mbak Agi. Jadi wali kota begitu ya, sempat dikatakan ya, entah bercanda entah tidak. Dan kita tidak tahu masih ada berapa simpanan paman begitu yang ada di paman, tapi stafnya Pak asistennya Ibu Iriana, asistennya Pak Jokowi kan banyak yang maju juga kan gitu. Ya, ajudan Pak Jokowi ketika masih ada di Solo begitu kan, maju sebagai Bupati Boyolali, kemudian asisten Ibu Iriana maju sebagai wali kota Bogor begitu ya. Dan kita tidak tahu mana lagi begitu, itu kan yang kemudian terendus oleh media dan menjadi kita nanti nggak tahu temannya Gibran, temannya Kaisang, temannya banyak lah, itu semua namanya nepotisme. Memang ini sebenarnya sejak awal amanat reformasi kan sebenarnya itu KKN ya, korupsi, kolusi dan nepotisme. Tapi tiba-tiba sekarang ini setelah berapa tahun kita berjalan, 26 tahun ya, kita balik lagi mundur dan lebih parah gitu ya, lebih parah sekali. Zaman Pak Harto kayaknya kita nggak terlalu banyak yang dengar gitu ada adik iparnya ada adiknya anaknya Pak Harto, ada adik iparnya Pak Harto, ada adiknya Ibu Tin. Kita nggak terlalu banyak dengar seperti itu ya, yang ikut pilkada gitu. Iya emang. Dan di MK itu saya melihat Mas Ersu ada yang menarik juga hari ini, yaitu ada Hakim Arif Hidayat begitu yang dia meminta supaya
para pihak begitu yang masuk ke dalam ruangan itu agar tidak membawa HP. Tapi kan memang tidak ada penitipan yang menjaga HP-HP tersebut. Jadi akhirnya boleh dibawa tapi dimatikan. Nah, di tengah persidangan rupanya ada HP yang berbunyi. Terus kemudian dia mengingatkan dan dia mengatakan bahwa minta agar HP itu dimatikan. Nanti tersadap pas sama teman wanitanya begitu. Jadi ini kan lucu juga ini Pak Arief Hidayat ini mengatakan bahwa minta HP itu dimatikan bahwa daripada nanti tersadap pas sama teman wanitanya begitu. Ini menyindir siapa ya? Kalau kita melihat begitu kan ini lagi-lagi ada orang yang tidak tersentuh begitu, yaitu salah satu yang kita tahu persis itu adalah ketua KPU begitu yang memiliki 2 kali skandal gitu ya, yang sekarang masih berproses, yang satu sudah terbukti mendapatkan peringatan keras dan terakhir ketika itu, dan kemudian yang sekarang ini masih dalam proses. Nah, seperti dikatakan Mas Hersut tadi, selain nepotisme, ada ini masuk juga ke dalam KKN Mas Hersut, ketua KPU kan dan itu juga yang digugat menjadi materi gugatan pada Pilpres kemarin, di mana proses dia menjadi ketua KPU, dia adalah orangnya Pak Jokowi, dia dari organisasi apa dan sebagainya, di endorse oleh siapa, dan kok sudah berkali-kali berkasus tapi dia tetap bertahan di situ begitu. Nah, ini kan moral, etika dan sebagainya. Yes, oke, bagi ya. Kita masih akhiri perbincangan kita kali ini. Kita ketemu lagi besok. Tetap semangat ya. Kalau kemudian lihat realitas-realitas semacam itu, jangan mudah sudahlah terserah, masa bodoh, nggak bisa. Anda harus speak up ya, harus kawal terus begitu. Karena ingat bahwa kejahatan itu merajalela bukan karena mereka lebih kuat, tapi karena banyak orang baik yang hanya tinggal diam ketika melihat terjadinya kezaliman. Gitu ya Mbak Agi ya. Dan satu lagi, banyak kebijakan yang kemudian itu tidak jadi, begitu ya Mas Hersut, itu karena suara kencang dari masyarakat, dari warga yang memprotes. Nah, itu yang harus dilakukan. Oke, terima kasih. Dan kami mesti pamit. Saya Hersut Arif. Dan saya Agi Beta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam 0%. 0%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.